Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, penyuluh fungsional maupun non fungsional yang tetap mendapatkan ridho dan barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Intinya matur nuwun. Yang pertama, kami mengaturkan selamat datang di Aula Kawah Kecamatan Karangtengah niki nggih. Karangtengah. Engko nek kleru Manyaran atau masalah bangke Manyaran. Yang pertama, kami selaku Kepala KUA dan teman-teman mohon maaf karena undangan untuk pagi hari ini terlalu mendesak nopo mepet ini. Undangannya sangat mengagetkan nggih. Mungkin acara dengan semua hari ini mau kemana atau mau kegiatan apa, jadi pada saat hari ini harus menghadiri undangan ini karena saking pentingnya, saking daruratnya dan pentingnya, maka kami selaku yang diamanai dari beliau yang kami hormati Gus Menteri, ini informasinya dan tugasnya dari Pak Menteri Agama, kemudian turut ke Kanwil, kemudian ke Kemenak, kemudian ke KUA sampai kepada kita. Mohon maaf, itu intinya yang pertama. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kelonggaran waktunya, kesediaan waktunya baik lahir maupun batin, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama. Yang pertama untuk silaturahmi agar kita saling mengenal, saling memahami dan saling mencintai betul. Ya ra cinta ya ra teko. Ngoten nggih. Ngoten. Terus untuk yang ketiga kalinya Bapak Ibu, kami kemarin ada undangan rapat di pendopo kabupaten. Untuk yang pertama kemarin jadi ada undangan 2 kali. Yang jam 8 itu di pendopo kabupaten, yang keduanya jam 1 itu di Gedung Eling Sedulur. Sudah tahu Gedung Eling Sedulur? Dereng nggih. Mungkin nek teng Parianti mampir ning gedung. Parianti pun paham sedaya nggih, Pak. Parianti. Ayam goreng Parianti. Niku pun paham semua. Jadi mungkin nek teng Parianti mampir ke gedung. Jadi dari jalur Parianti niku ke utara sedikit ada gedung cat biru kanan jalan, itu gedung Eling Sedulur. Senes rumah makan gitu. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu kita musyawarah dan bertemu bersama. Intinya santai tapi mohon nanti tetap ditindaklanjuti dengan ikhlas dan mengingat hasil rapat kemarin itu bola bali berkali-kali disampaikan oleh Bapak Bupati. Ini kaitannya dengan kemanusiaan, dengan unsur kemanusiaan. Sedikit mungkin kami sampaikan untuk hasil rapat yang di pendopo kabupaten itu berkaitan dengan stunting. Stunting itu kemarin disampaikan pendek, sing pendek apa ya? Kerdil, nggih.
Murah betul. Tapi kemudian disampaikan lagi oleh Bapak dari Puskesmas, dari dinas kesehatan, stunting itu tidak semata-mata pendek, tapi ciri awalnya pendek. Yang penting IQ-nya cerdas, untuk pemikirannya cerdas, jadi diajak komunikasi itu bisa. Seumpama ditanya, "Kamu mau apa le?" Tempe goreng, ya sesuai tempe goreng. Tadi sayurnya apa? Sayur bening, itu tidak termasuk stunting. Tapi kalau sudah badannya pendek, mungkin pendek semua, tangannya juga mungkin pendek-pendek. Terus kalau ditanya itu nggak nyambung, itu sudah termasuk stunting. Nah itu dari Pak Bupati mengharapkan dan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Wonogiri yang sampai hari April sampai hari kemarin itu mencapai 4.560 kilo, 67. Jadi di angka 4.000 itu Pak Bupati sampai geleng-geleng kepala. 4.667 stunting di Wonogiri. Jadi dari situ Pak Bupati mengharapkan kita semua ikut andil untuk mengurangi angka stunting di Kabupaten Wonogiri. Salah satunya yaitu gizi yang kurang memadai ketika hamil. Salah satunya itu dari dinas kesehatan itu kurangnya gizi ketika hamil, kurangnya asupan gizi ketika hamil itu. Makanya nanti ada pengawasan hamil hari pertama sampai 1.000 hari itu ada pengawasan untuk mengurangi angka stunting. Nah, intinya untuk kita semua diharapkan nanti tolong disampaikan kepada binaan-binaan, mungkin bapak ibunya lari-lari, mungkin nanti bisa disampaikan kaitannya dengan stunting. Yang pertama itu untuk umur kalau bisa, dan diharapkan usianya 19 tahun ke atas. Karena kalau di bawah 19 tahun itu nanti bisa memunculkan stunting juga, keturunan yang stunting. Karena dari organ reproduksi namanya. Dari organ reproduksi itu belum siap tenanan, makanya nanti bisa memunculkan anak-anak yang stunting. Yang pertama dari gizinya, yang kedua dari usia pernikahan, nanti tolong disampaikan. Yang ketiga, selain ibu yang mengandung, dari bapak ibunya juga untuk asupan gizinya juga dijaga. Jadi kan ada itu orang yang tidak mampu, mungkin ada orang yang tidak mampu terus harus menikah karena mungkin kecelakaan apa gimana, nggak kuat menahan nafsu terus melakukan hubungan, akhirnya yo hamil dan itu nanti itu nanti juga masuk ke pengawasan. Diharapkan tidak sampai ngawasi wong meteng Pak. Ya untuk kita intinya nanti pendidikan dari dini sampai nanti usia pernikahan nanti disampaikan supaya tidak menambah lagi balita yang stunting. Terus nanti juga disampaikan ketika seorang suami istri yang baru, terutama yang pengantin baru
pengantin baru itu ketika mau melakukan hubungan suami istri jangan sampai lupa berdoa, jangan sampai lupa berdoa. Karena biasanya pengantin baru itu ya dastus itu ya maklum ya, jadi udah sekian lama mau nanti itu gitu, jadi mungkin ketika dari balik mungkin usia 12 tahun mungkin sudah balik sih, sampai usia pernikahan mungkin 25 atau 27 tahun kan udah menunggu lama. Nah ketika sudah dihalalkan ya masuk akal, terus dastus nah itu nanti disampaikan dari puskesmas Pak Dokter. Doa, terutama untuk pengantin yang baru, yang kedua, itu jangan sampai lupa untuk doa janabat, doa junub. Nanti bisa disampaikan yang mempunyai binaan remaja, mungkin remaja dari SMP mungkin SD sampai SMA, nanti disampaikan jangan terburu-buru untuk nikah, apalagi nanti ketika sudah sah terus dastus itu tadi, jangan lupa untuk doa janabatnya, karena pesan dari Kanjeng Nabi Muhammad kalau suami istri itu sampai lupa untuk doa janabat itu bisa jadi setan itu ikut mencampuri. Jadi setan ikut mencampuri. Kalau setan sudah bisa ikut campur, kemungkinan besar kalau jadi bayi kemungkinan yaitu anaknya ada indikasi cacat atau mukanya mengerikan atau kepalanya besar atau matanya yang melotot atau gimana, naudzubillah min dzalik, itu ada jadi tidak semata-mata dari gizi buruk, dari makanan, tidak semata-mata dari makanan, dari ketika tidak doa itu bisa adab-adabnya itu bisa. Jadi itu nanti disampaikan, jangan sampai lupa untuk doa. Untuk yang mau nambah juga, yang mau nambah juga. Ayo nambah apa? Itu sampai gajinya. Jadi tadi astagfirullah, aja ngono kuwi ya. Ini akibat dastus. Ku tak golek iki. 90% lupa, Pak. Nen? Doa 90% lupa. Mare penyuluh nyuluh Urung nek niku. Itu tugasnya kula jenengan sami nggih, tugasnya kula jenengan sami. Mungkin yang belum hafal dikasih tagnya, langsung doa janabat itu disampaikan. Sepele ya, cuman sebatas doa, tapi itu efeknya luar biasa. Dan Kanjeng Nabi itu sampai memberikan doa itu jangan sampai keturunan orang-orang Islam itu ya seperti itu, jangan sampai nanti cacat mental atau cacat fisiknya jangan sampai. Jadi diharapkan oleh Kanjeng Nabi itu keturunan orang-orang, keturunan orang muslim itu bagus-bagus semua diharapkan. Akiyune ya cerdas, fisiknya ya normal, enggak cendek dan lain sebagainya. Dikandani nggih gampang, orang bantah, ngaten-ngaten niku. Jadi sampai ke situnya. Tapi nggih enten mawon KTP-ne Islam tapi tidak melaksanakan amalan Islam ya banyak. Nggih intine niku tugas kula panjenengan sami untuk mencegah penambahan stunting di Kabupaten Wonogiri. Niku. Kemudian Bapak Ibu yang keempat, yang selanjutnya nggih, niki sampai yang keempat. Hasil rapat di Gedung Eling Sedulur. Nah, ini yang rada banyak. Ini sudah ditekankan dan waktunya ini mepet. Hanya sampai tanggal 25. Yang yaitu hasilnya
kita diperintahkan dari Gus Menteri, yaitu Gus Yakub, diperintahkan dan bekerja sama dengan Polri dan NU, MBC, PCN, bekerja sama itu dengan kantor Kementerian Agama, bekerja sama dengan itu ditugaskan kita untuk mendata dan mencari siapa-siapa yang belum vaksin, baik vaksin yang pertama, kedua maupun yang ketiga. Jadi suruh mencari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdekat mungkin, atau binaan-binaan kita yang sudah usianya 18 tahun ke atas. Usianya 18 tahun ke atas itu nanti mohon didata per desa nih, per desa atau per binaan. Niki per desa nih, per desa nih. Nanti didata terutama teman-teman kita, teman-teman yang di masjid mungkin, saudara terdekat, terus binaan itu, atau jamaah kita yang mengikuti binaan itu, nanti tolong didata, ditanya siapa yang belum vaksin, dawe Gus Yakub atau Gus Menteri ken vaksin dengan dalih ini kemanusiaan, dengan dalih kemanusiaan untuk menjaga kesehatan dan stabilitas kenyamanan negara Indonesia umumnya, supaya memang bisa bebas dari yang namanya virus corona itu. Kemudian Bapak Ibu, nanti data tolong dilaporkan. Ini belum apa tenjenengan Pak nggih? Datane di store-nya tenjenengan nggih. Napa teng KUA nek via WA tenjenengan nggih. Nggih, data distorkan teng WA Pak Mahmud kalau yang WA. Nanti sampai hari Sabtu. Hari Sabtu kami sudah harus melaporkan ke Dinas Kesehatan, yaitu Puskesmas Karangtengah, sudah terkumpul berapa orang. By name atau angka? By name atau angka? Angka. Namanya atau angkanya, Dok? Nggih, nama kali angka. Nama kali angka. Nah, iya mohon maaf, artinya idealnya bekerja sama dengan puskesmas. Bon. Maksudnya yang belum dengan datanya kan ada. Kalau kita misal dalam 5 hari itu dadak ngulei sopo itu terlalu ribet menurut hemat kami. Gitu kan. Kalau di puskesmas itu ada data, misalnya desa ini yang belum ini, kemudian atau yang baru vaksin 1, 2 ini mungkin validasinya lebih enak dibandingkan kita harus mencari posisi urung bayi, bayi rumah kok itu kan lebih nggak efektif sebenarnya. Nggak mau nanti lain aja sih. Itu nanti Pak apa? Kalau informasi kemarin yang vaksin booster itu, informasi kemarin dari pihak RT nggih, paling bawah kan RT naik ke desa, naik ke kecamatan, naik ke kabupaten, itu sudah ibaratnya dari segala cara untuk vaksin yang ketiga ini sudah angkat tangan, ibaratnya seperti itu, karena memang sudah kesulitan untuk mencari yang yang mau untuk divaksin itu. Sasaran ini sudah kesulitan, kecuali kemarin ada iming-iming kalau nggak vaksin tidak mendapatkan bantuan BLT dan lain sebagainya, itu baru pada mau vaksin. Atau kalau tidak vaksin tidak bisa mudik, salah satunya itu. Nah itu dari pihak RT yang paling bawah itu sudah kesulitan. Makanya ini
Dinkes bekerja sama dengan niku Kemenak Polri. niku. Kalau kecamatan dari tanggal 20 sampai 23 niku sudah ada, sudah menyelenggarakan vaksin. Cuman datanya ya nggak tahu, ya nggak ada. Jadi tetap menyediakan waktunya itu tadi kami konfirmasi ke puskesmas dari tanggal 20 sampai tanggal 23 itu sudah mengadakan. Maksudnya siap sewaktu-waktu ada yang vaksin ke puskesmas hari ini bisa. Hari ini bisa. Cuman ya itu kendalanya dogah nih. Berarti yang kita data itu hanya yang terakhir ya, yang vaksin ketiga toh ya Pak. Untuk yang satu bisa, dua bisa, ketiga semua bisa. tidak. Terutama jamaah-jamaah Iya, kita tidak dulu sedikit. membawa itu. Terus usianya 18 tahun ke atas. Usianya 18 tahun ke atas. Terus pelaksanaannya nanti pelaksanaan vaksin hari Senin tanggal 25 April 2022 jam 8 pagi sampai selesai. Hari Senin, insya Allah hari Senin, kalau nggak ada perubahan lagi. Tadi pas Pak Dokter telepon itu awalnya kan Sabtu 25 April 25 April 2022 jam 8 sampai jam 11. Terus tempatnya nanti kalau 1 sampai 60 orang pesertanya itu nanti bisa di puskesmas. 1 sampai 60 orang bisa di puskesmas. Kalau 60 sampai 100 orang atau 100 sasaran gini namanya, sasaran itu nanti minta tolong takmir masjid niki Al-Huda minta tolong nanti tempatnya apa emperan masjid itu nanti serambi masjid minta tolong nanti dipersiapkan enten berikum lagi. Kalau 60 sampai 100 orang sasaran nopo langsung matur nun takmirin jenengan tak? Saya angkat nih baru. Oke, mungkin jenengan siap nih. Nek memang targetnya dari Pak Kemenak kemarin untuk per kecamatan itu minimal 100 orang. Minimal. Tapi kalau di lingkungan Karangtengah mungkin nggak nyampe 100 orang itu. Rakyat kondisi nih. Rakyatnya kemungkinan nggak nyampe. Bukan sampai vaksin aja dulu. Nah, gitu. Hampir 100. Dipaksa. Nah, wis aja pindu. Terus Kering gue kok api lho. Pak Nano wae. Untuk Pak Takmir Masjid Mas Nur nanti kalau memang nyampe tembus 60 lebih nih, nanti posisinya di masjid itu nanti yang dibutuhkan wifi. Itu biasa nih ya. Ada pertanyaan dan mungkin masukan? Nggak ada? Kita Ini berarti intinya nanti yang bersedia. Terima kasih, acara demi acara sudah selesai dari kami selaku Kepala KUA Kecamatan Karangtengah. Jika kami dalam mengundang Bapak Ibu semua kurang berkenan atau kurang sesuatu hal, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya lagi dan kaitannya ini tadi sudah cukup, nanti kita bersama-sama melaksanakan tugas dari pimpinan, semoga bisa berjalan dengan baik. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada istilah kasus-kasus
bar divaksin terus kita ambekane ambek dan iki. Semoga nanti dapat memenuhi target sekitar 60 orang. Semoga bisa memenuhi target itu. Jadi tugas kita nanti selesai itu nanti ada spanduknya juga MT. Cuman ini dari Kemenak belum mengirim nanti spanduknya. Jadi itu bukti kalau kita itu memang sudah benar-benar sudah bekerja, sudah melaksanakan tugas dari atasan. Itu nanti ada spanduknya, nanti difoto bersama. Di situ dilaporkan ke Kemenak, Kemenak ke Kanwil, Kanwil ke pusat, tembus menteri lagi balik ke sana. Penyuluh bekerja kan. Penyuluh sudah bekerja. Itu intinya Pekerjaannya moto. Ada dari kami kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.